Oke, halo everybody, welcome back with me dan Haris Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video saya kali ini kawan, saya bakal sedikit menjawab banyak pertanyaan dari kalian ya bang. Gimana cara nabungnya bang, bisa beli CBR bang? Bang, gimana cara bisa upgrade motor dan lain sebagainya ya. Dan ya itulah kawan, yang pertanyaan yang cukup banyak bermunculan di kolom komentar saya di dalam dua video saya yang motovlog itu ya. Jadi saya di sini akan sedikit menjawab kawan. Jadi saya menabung itu selain saya bekerja, saya juga mendapatkan uang dari YouTube ya, dan mendapatkan uang dari berjualan ya. Dari dulu sih meskipun saya kecil-kecilan, kadang saya itu jualan kawan, jadi hasilnya agak lumayan sih. Dan saya mulai nabung itu buat beli CBR tahun berapa ya, tahun 2017 sih kayaknya. 2017, 2018 dan 2019 baru kebeli. Itu lama ya kawan, itu lama sih. Itu pun dibantuin jual motor, jual laptop dan lain sebagainya ya. Jadi awal mulanya itu saya pernah membahas CBR ini pas motovlog saya yang keempat. Ini dia screenshotnya tuh. Pasti kalian jarang yang tahu ya, karena itu video udah lama banget. Pas awal saya ngevlog baru keempat kalinya gitu. Dan ya cukup saya tertarik sih sebetulnya, tapi waktu itu saya berpikiran bahwa mana bisa saya beli, kan harganya mahal banget gitu. Baru di tahun 2018 saya baru kepikiran gitu, kalau misalkan kita memang mau bertekad untuk beli pasti bisa gitulah, berpikir seperti itu, positive thinking. Dan ya memang dari awal tahun 2017 itu saya udah mulai bekerja di salah satu perusahaan supply ya, untuk disupport sebagai helper mekanik alat berat. Nah di situ saya juga mulai menabung, berjualan kecil-kecilan, yang dari dulunya saya jualan tongsis, jualan power bank, jualan kaos gitu loh kawan. Saya jualan secara online ya, jadi saya posting gitu, nanti kalau di kota saya ada yang pesen, saya orderkan terus saya kirim gitu ya. Saya di situ berusaha untung sedikit aja sih, supaya peminatnya agak banyak gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh tergantung tren sih kalau jualan kayak gitu ya. Kalau misalkan trennya udah habis, saya berpindah ke yang lain gitu, jualan kaos. Yang terakhir ini saya itu jualan stick PUBG ya kawan. Kalau kalian tahu yang buat main PUBG itu yang L1 R1 itu ya, saya jualan itu lumayan tuh, karena pelanggan saya tuh rata-rata masih anak-anak SD ya, SD itu. Jadi ketika dia beli, ngasih tahu temen-temennya gitu kan, jadi beli di sini gitu kan, harganya agak murah itu, terus belinya di saya. Itu saya jualan L1 R1 itu di akhir tahun 2018 tuh laris manis tuh. Terus kalau kalian mengira saya juga dapat duit dari YouTube, iya emang bener, tapi nggak sebanyak yang kalian bayangin ya kawan. Soalnya ada yang DM saya bilang, bang, penghasilan dari YouTube segini ya. Waduh, ya boleh nebak sih kawan, tapi jangan berpikiran bahwa itu banyak banget ya. Itu nggak segitu sih. Kalau kalian tanya berapa ya, saya nggak bisa jawab ya kawan, soalnya penghasilan dari YouTube itu kan naik turun setiap bulannya, itu berbeda. Karena kalau saya jarang upload video itu pasti sedikit, tapi kalau saya banyak upload video itu pasti banyak. Kalau saya sering upload video gitu. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk menahan pengeluaran yang tidak saya perlukan sekali gitu kan. Kecuali saya perlukan sekali, saya baru beli gitu, supaya irit ya. Padahal itu juga nggak ya, yang ngefek sih, tapi nggak terlalu ngefek besar lah istilahnya. Yang penting itu kalian ya menabungnya itu tidak usah secara sampai kalian ngurangi makan atau apa, jangan kayak gitu kalau nabung. Terus kalau kalian berpikir bahwa
pekerjaan saya yang kemarin itu enak, gajinya besar, itu jangan berpikir seperti itu ya kawan. Setiap sebuah pekerjaan itu ada enaknya ada enggaknya gitu. Kalau dibilangin yang enggak enaknya ya saatnya kalian tidur pulas gitu, jam-jam 3, jam 4 pagi itu kalian tidur enak-enak. Saya itu bergerumul sama oli ya kan, tidur-tiduran gitu di bawah kolong-kolong alat berat, ngedren oli, angkat-angkat oli gitu. Ya semuanya itu ya ada perjuangannya sih. Meskipun saya sekarang nggak kerja ya, karena saya sudah habis kontrak di pekerjaan saya yang kemarin, tapi kok malah beli motor, ya itu yang banyak dipertanyakan gitu kan. Nggak kerja tapi malah beli motor gitu. Tapi saya sudah pertimbangkan hal itu ya sebelum membeli pastinya, dengan sisa uang yang insya Allah bisa saya untuk usaha lagi nanti jualan, kalau sudah terpikirkan mau jualan apa ya. Soalnya tipikal saya itu, saya berjualan itu yang kira-kira lagi diminati masyarakat gitu kawan, nggak netep ya. Soalnya saya kan nggak punya toko fisik. Kalau toko fisik secara misalkan ada satu tempat gitu, nah kita bisa aja jualan terus gitu kan. Tapi kalau kita jualan online tuh, kalau menurut saya sendiri, saya ngikutin tren aja sih gitu. Dan ya untuk tips menabung berikutnya, meskipun kalian sedang menabung, ini bukannya sombong atau gimana ya kawan, saya nanti dikira ria atau gimana lagi ya kan, jadi nggak enak ya kan. Tetaplah kalian itu bersedekah ya, tetaplah kalian itu bersedekah, meskipun itu hanya 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, tetaplah kalian bersedekah. Yakinlah bahwa Allah akan menggantinya dengan lebih besar lagi. Seperti itu kawan. Saya bukannya sombong atau sok ya ngomong gini, tapi ya memang itu salah satu kunci gitu kawan. Saya nonton ustadz di YouTube itu, ya memang itu salah satu kunci juga gitu untuk menambah rezeki gitu loh. Ya itu memang bener sih, bener-bener terjadi sih menurut aku. Mantul sih, mantap betul pokoknya. Terus yang menabung berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah, jika kalian orang yang boros, jika kalian orang yang nggak bisa mengontrol pengeluaran atau sering ngambil ke ATM, silahkan kasih ATM atau tabungan kalian itu ke orang terpercaya, seperti keluarga atau orang tua ya pastinya. Seperti itu kawan. Jadi kalian itu berusaha semaksimal mungkin untuk membatasi pengeluaran kalian gitu. Jika kalian memang perlukan, kalian buat susunan pengeluaran gitu per bulan. Tapi saya nggak gitu sih, nggak gitu amat sih. Ini saya tuh nabung gitu loh. Dan ya, kalau kemarin juga ada yang nanya sih, bang, kenapa nggak dipakai nikah aja duitnya? Ya ada yang nanya gitu ya. Iya sih kawan, saya juga berpikir demikian sih. Tapi saya calonnya aja belum ada kawan, jadi mau nikah sama siapa gitu. Saya sih niat nikah ya kira-kira sih saya pengennya sih umur 24 gitu. Ya sekarang masih 22 ya, insya Allah nabung lagi nanti ya kan. Buat kalian yang mau nanya-nanya, silahkan nanya di kolom komentar sih, nanti siapa tahu jadi ide dari konten video aku untuk berikutnya gitu. Kenapa rela jual Satria gitu kan? Ya karena gimana ya kawan. Kemarin duitnya masih kurang gitu kan, tapi saya pengen beli motor ya, terpaksa Satrianya saya jual gitu. Dan menurut saya ya kalau saya punya 2 motor gitu ya nggak apa-apa sih, tapi kayak nanti takutnya nggak kepake gitu yang satunya. Iya, kalau untuk suatu saat nanti udah kerja ya mungkin saya ya ada motor satu lagi yang buat harian, yang penting irit aja kan, buat harian, buat hujan-hujanan gitu. Kalau ini sayang aja gitu buat hujan-hujanan. Terus ya saya bersyukur banget sih kawan bisa beli CBR ini gitu. Soalnya dulu aja saya mau beli Satria F itu kan kredit ya, tapi ternyata malah bisa beli CBR ini secara cash itu. Soalnya dulu aja mikir di tahun 2017 aja saya masih mikir mana mungkin saya bisa beli motor CBR dengan harga 60-70 jutaan gitu. Tapi ternyata terwujud gitu di 2018.
Ada yang komentar juga kemarin bahwa bang dulu saya ngelihat review motor Satria F nya saya bisa beli Satria F. Nah sekarang saya melihat reviewnya CBR, semoga bisa beli CBR ya. Amin amin. Subscriber saya emang mantul kali bang. Semoga kalian yang pengen beli motor moge atau motor yang lain atau pengen beli motor baru segera tercapai ya kawan. Semoga saya doakan sukses selalu, semua subscriber aku sukses selalu, amin. Buat kalian yang punya keinginan segera keinginannya tercapai. Dan pastinya orang tua saya mendukung ya kawan, saya membeli motor ini. Kalau orang tua saya nggak dukung sih mungkin saya juga nggak beli gitu. Katanya orang tua aku ya selama itu nggak memaksa sekali alias nggak sampai hutang atau bagaimana ya nggak apa-apa gitu bilangnya. Ya saya beli aja gitu. Dan untuk kedepannya saya berharap sih kalau saya punya motor ini gitu saya bakal lebih menunjang lagi di YouTube saya gitu, menambah subscriber makin banyak gitu ya. Dan terima kasih semua teman yang udah support saya sampai 53.000 subscriber ini, yang dulunya nggak pernah saya pikirkan ya. Dan maaf kalau konten saya kadang masih ada salah atau banyak kesalahan di dalamnya, karena saya juga konten banyak yang mengambil dari komentar kalian gitu. Dan maafkan jika ada kesalahan atau kalian anggap sombong atau bagaimana, saya tidak berpikir seperti itu ya. Saya hanya sedikit memotivasi kalian supaya apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai gitu. Jangan berpikir maksud sih nggak bisa ini, jangan gitu kawan. Kalian berpikir bahwa itu bisa kalau saya berusaha gitu loh ya, seperti itu ya. Mohon maaf kalau kata-kata saya masih belepotan ya. Cukup sekian aja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.